للذي غفر غمر صفة عبادي بلطف تخصيص طول وامتنانا وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فضلوا في الدنيا أصدقاء وأعوانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الطالب. اللهم ألهمنا علما نفقه ووفقنا الرواية وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم نبينا حفظ المرسلين وإلهك الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرات العلماء أعزاء العلماء والمشايخ والحبائب al-Nazir, al-Ajil, para wakil Rais Am, dalam hal ini Anggota Kaji Anwar Iskandar dan Anggota Kaji Afrodin Muhajir. Ketua umum kita ada Katib Am Kaji Ahmad Said Asrori, Ketua umum kita Al-Mukarram Haji Yahya Al-Sakuf, Sekjen Haji Yusuf Saifullah Yusuf, Bendahara Umum, para jajaran Suriah, Rasa Suriah, jajaran Katib, jajaran Ketua Tanfidiyah, jajaran sekretaris, pengurus PWNU Jawa Tengah dan DIY baik Suriatan maupun Suriatan, pengurus PJNU seluruh Jawa Tengah dan DIY, para aktivis, para undangan yang mulia yang tidak bisa disebutkan satu persatu, pimpinan termasuk rektor dan semua sivitas akademika WIN dari semua hadirin hadirat rahmatullah jami'an. Taqabbalallahu minna wa minkum minas-siyam wal qiyam wa ja'alna wa iyyakum ma'idin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bikhair. Waj'alna waj'ala siyamana siyamas qaimin wa qiyamana qiyamal qaimin wa nabbina anna mudil ghafilin birahmatika ya arhamar rahimin. Sebetulnya sudah cukup dari paparan ketua umum kita sekaligus ketua ujian, karena memang kendali program dan teknis kita serahkan kepada Ketua Umum Tanfidiyah dan semua jajarannya. Suriah ini kan hanya tukang ngincengi saja, jadi pekerjaannya itu pekerjaan nginceng, ya cukup payah juga namanya orang nginceng. Hanya mungkin hal-hal yang sifat pokok atau mabadi yang memang perlu sebagai penguat daripada apa yang telah disampaikan tadi. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa amaliyah kita, kalau tadi karena tabarukan dan tidak menentang
kualat, mungkin dengan bahasa lain amalan kita ini sebetulnya adalah amalia katrolan. Kita tidak punya apa-apa, akhirnya bisa menjadi apa-apa atau dianggap apa-apa karena kita ini terkatrol. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Apa itu musiakum bukhsinakum." Ini hadis qudsi anillahi ta'ala. Aku berikan orang-orang yang kurang bagus amalnya, orang-orang yang secara zahir mungkin amalnya dan tidak diterima, aku berikan pada mereka-mereka yang bagus-bagus dan diterima, artinya dikatrol oleh mereka-mereka. Selamat datang Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi kalau kita tahu bahwa amal kita ini amal katrolan, ya harus nyadar. Tidak ada kebanggaan, tapi yang ada adalah nawaitu berkhidmat agar katrolan ini mulus. Untungnya kita hidup di akhir zaman, menjadi kelompok umat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sudah kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang nantinya diharapkan menjadi juri sekaligus saksi bagi umat-umat yang lain. Umat yang wasati. Yang wasati adalah merupakan kata atau kalimat jami' di ma'ani al-adl wal khair wal istiqamah. Ada keadilan, ada kebaikan, dan ada istiqamah. Inilah tugas-tugas yang diperankan oleh umat wasatiyah. Nahdlatul Ulama adalah termasuk umat yang wasati, yang khairu ummatin ukhrijat linnas, yang ciri khasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi di situ adalah ada makna adil, al-adil wal khair wal istiqamah. Ini sebuah konsep yang luar biasa. Adil itu adalah jaminan suksesnya sebuah bangsa. Imam Ghazali telah menyatakan bahwa di dalam kitabnya At-Tibbul Masbuk, dunia ini pernah dikuasai oleh orang Majusi penyembah api tidak kurang daripada 4.000 tahun karena menerapkan keadilan. Penyembah api tidak iman kepada Allah, tapi praktek memenuhi kemasyarakatannya menerapkan keadilan. Apalagi kalau kita ini yang menerapkan 4.000 tahun bukan suatu jangka waktu yang pendek. Yang terakhir di bawah pimpinan Kaisar Anusirwan, yang mana Rasulullah pun sempat mengucapkan di saat meninggalnya bela sungkawa kepada Anusirwan karena keadilan dan kejujuran. Jadi ini modal kita sebagai umat katrolan, kalau tidak punya semangat kejujuran dan keadilan, ya sudah
mabadi khairul ummah. Disitulah nilai-nilai kita untuk bisa bersaing dengan umat dan bangsa-bangsa yang lain. Sudah banyaklah para pendahulu-pendahulu kita mempersiapkan kita, mempersiapkan umat, mempersiapkan warga Nahdlawiyah atau yang dikenal dengan Nahdliyah ini untuk bisa bersaing menjadi khairul ummatin. Lalu istiqomah. Ada pilpres, tidak ada pilpres, pileg, istiqomah. Dakwahnya ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bila kita melangkah memasuki suatu ruang, harus disertai nilai amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini sangat luas, mengisi setiap ruang. Tidak bisa kita nanti dituduh sebagai pemain politik, karena yang kita perankan adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyebar khairat dan keadilan. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, alhamdulillah kita termasuk umat yang untuk kesekian kalinya mendapatkan anugerah dari Allah bisa mengikuti secara seksama puasa bulan Ramadan kemarin 1 bulan untuk mengenali diri siapa sebenarnya kita. Kalau panjenengan ingin tahu siapa kita, Ramadan itulah kita. Pengekangan hal-hal yang halal pun kita harus atur secara tertib. Ngoyo dan ngomso bisa kita atur sehingga kita bisa mengontrol semuanya. Itu 1 bulan dulu. Ini sebetulnya untuk bekal 11 bulan yang akan datang. Sehingga 11 bulan akan datang kita tetap dalam kontrol. Sehingga disebutkan kita kepada fitrah kemanusiaan. Ada seorang syair menyatakan, ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatih atatlubu hamim ma fihi usran aqbil ala nafsi wastaqbil fadailaha anta bin nafsi la bil jismi insan. Hai pelayan jasa, 11 bulan Anda melayani jasa. Pelayanan peradaban kerohanian spiritual kecil, minim sekali. Yang dominan mengemuka adalah pelayanan pada jasa. Oleh karena itu, mari kita atur, kita kontrol nafsu kita bangun jiwa kita sempurnakan sifat-sifat mulianya. Aqbil ala nafsi wastaqbil fadailah anta bin nafsi la bil jismi insan. Kalian ini dengan jiwa kalian itu disebut manusia. Dengan jasad kalian yang kalian rawat 11 bulan, bukan itu manusia. Yang kita rawat 1 bulan itulah kita. Maka 1 bulan itulah kita mengenali diri kita. Akhir setelah lepas kita kembali pada fitrah kemanusiaan. Tentu orang yang kembali pada fitrah akan mudah diajak melakukan kebenaran, akan mudah tersentuh halal bihalal. Ada memang sesuatu yang layak untuk kita. Ya, walaupun halal bihalal masih belum bisa menghalalkan para suami-suami yang punya istri simpanan. Mungkin semua bisa halal, tapi tinggal itu
Jadi ini ada dilanjut apa nih? Mohon kesepakatan. Lanjut ya. Jadi hal-hal itu memang paralel dan sangat layak setelah kita kembali berfitrah acara. Ya cuma itu saja. Yang mungkin itu satu-satunya lah. Semua bisa halal tapi masna wa sulasa. Kecuali orang-orang tertentu ya. Para bapak kali Muhammad, kita menjadi bangsa pemenang saat ini, bangsa unggulan. Karena kita sebagai pemenang seleksi kewujudan kita. Allah memilih manusia, memilih kami dan Yesus untuk wujud di dunia ini. Bukan yang lain. Mungkin yang lain lebih hebat, lebih perkasa, lebih berlente daripada kita. Tapi kok kita? Ini yang harus kita renungi saat ini, saat kita kembali pada kefitrahan kita. Ada apa sebetulnya kita dimenangkan oleh Allah menjadi bangsa unggulan, ukhrijat linnas, ya, dilahirkan demi untuk anas semuanya di planet yang sangat layak untuk kita huni. Tiada lain sebagaimana Allah dalam surat Al-Baqarah menyatakan pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Khalifah, pemimpin bumi, pengatur di permukaan bumi. Karena Allah menciptakan alam ini memang dipersiapkan untuk manusia, untuk diatur oleh manusia. Karena khalifah itu di situ bermakna imaratuha, imaratul ardh, wa iqta'ul kulli dzati haqqin haqqah. Lalu wal ubudiyah lillah. Ada tiga makna dalam arti kata khalifatullah fil ardh. Yakni imaratul ardh, memakmurkan bumi, mengisi bumi ini. Bagaimana bumi ini bisa makmur, sejahtera, keadilan merata, kejujuran merata, termasuk sandang pangan. Sampai-sampai fakih kita menyatakan kalau tidak ada satupun orang Islam yang mampu memproduksi satu jarum yang digunakan untuk menjahit pakaian penutup aurat manusia ini, gara-gara tidak ada satupun orang yang mampu memproduksi satu jarum, maka semua bangsa akan berdosa. Hanya satu jarum. Kenapa? Karena yang lain akhirnya tidak bisa menutup aurat gara-gara ini. Sampai di situ kepentingan kita untuk ngatur ngurus dunia ini. Nah sekarang alhamdulillah banyak tukang jahit yang pintar jahit, tapi kenapa orang yang tidak menutup auratnya kok masih banyak? Ini yang aneh. Bahkan ada hadis mengatakan lau qamatil qiyamah wa fiyatil fasilah falyakrisha. Kalau kiamat alarmnya sudah dibunyikan, tanda-tanda kiamat sudah akan segera digelar. Di tanganmu masih ada biji tanaman yang siap ditanam, tanam segera. Mungkin 1 menit 2 menit masih ada yang. Ini diantara kepentingan bagaimana kita ini diciptakan untuk mengatur bumi. Program tadi yang saya ketemu itulah termasuk bagian dari imaratul fil ardh.
setelah Khalifatul Fiqh yang bermana Imaratul Ard ikta'u kulli dzai haqqin haqqah, ya, menyampaikan mereka punya hak halus, siapapun mereka, tidak pandang bulu, tidak pandang latar belakang, harus mendapatkan hak-haknya. Lalu yang terakhir ada al-ubudiyah illah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua gerakan kita, amalia kita dan organisasi jamiah yang tercinta ini harus bernilai ibadah seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Harus bernilai ibadah. 3 hal inilah sebetulnya tugas-tugas penting di dalam kita mengemban amanah yang besar, terutama di dalam di tangan kita saat ini. Nahdlatul Ulama dipercayakan. Sebagaimana besarnya Nahdlatul Ulama, ratusan juta. Kalau betul-betul ini organisasi jamiah ini menjadi jamiah yang sistemik, ya selesai. Tapi mungkin tugas-tugas sudah. Tapi inilah Allah menjadikan agar kita terus bergerak, terus berinisiatif, terus beramal. Ya masih ada hal-hal yang perlu kita benahi. Bahkan untuk pembenahan menjadikan bagaimana organisasi ini menjadi organisasi yang mewakili Islam itu sendiri, yang di situ ada sami'na wa ata'na. Karena tanpa sami'na wa ata'na tidak akan terjadi. Mungkin nantinya ada 1-2 SP yang akan diterima baik cabang maupun MBT yang memang belum tertib. Itu jangan dianggap aneh. Itu surat cinta, surat cinta PBNU pada kita. Kita butuh saat ini karena orang lain sudah mengincar kita. Berapa kali sebuah event nasional mereka dengan enak dan sembarangan mengacak-acak kita tanpa perlu kepada kita. Ini tidak boleh terjadi pada periode ini. PBNU harus punya sebuah konsep bagaimana bisa anggota yang besar ini terus di dalam tata tertib yang kita bangun untuk kebersamaan, untuk kemaslahatan kita semuanya. Jangan sampai kebesaran kita ini lalu membuat kita lengah, membuat orang dengan mudah mengadu-adu dan mengacak-acak kita. Kalau tata tertib, kedisiplinan terbangun, dan sami'na wa ata'na, mulai dari anak ranting sampai PW kepada PW, selama PW dalam kebenaran, insya Allah organisasi kita akan menjadi organisasi yang betul-betul mulia. Sekarang kita bangun bagaimana kita bisa ini mengkonsolidasi organisasi. Bagaimana ribatul qalbi. Dalam surat Al-Kahfi itu ada ayat yang mengatakan nahnu qassu 'alaika naba'ul haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Betul akan kami ceritakan pada Muhammad. Kami ceritakan bahwa min nabai bil haqqi, nabau bil haqq, cerita mereka secara benar. Innahum fityatun, mereka hanya pemuda-pemuda dan tidak lebih daripada 7 pemuda, tapi amanu bi rabbihim,
Mereka pemuda yang mempertahankan kemudanya. Mereka telah memperkuat hati mereka dengan ribatul qalbi, warabatna ala qulubihim. Idz qalu faqalu. Mereka hanya akan menyembah Tuhan Allah, tidak selain. Ada ibadah qalbi. Di Nahdlatul Ulama sudah banyak bagaimana para pendahulu kita muassis meletakkan ribatul qalbi untuk kita. Apalagi amanah gambar bumi ini, dotnya ini melintasi gambar bumi. Ini semua amanah. Huruf dot adalah huruf yang paling disukai oleh Rasulullah dari sekian huruf. An-nafsu man razaqahu dot. Gambar lambang NU, dotnya melintas. Artinya ada pesan bahwa NU berdunia. Perkenalkan NU dan upayakan menjadi pemimpin dunia. Itu yang ada dalam lambang Nahdlatul Ulama. Kita butuh sebenarnya ribatul qalbi. Bagaimana mengkonsolidasi umat? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Jangan tidur lagi, jangan lengah lagi. Nantikan apa komando dan instruksi daripada PBNU. Jangan bergerak sebelum ada instruksi. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Insya Allah semua akan dimusyawarahkan, semua akan dikonsultasikan, dan kita punya komitmen. Kita hanya untuk membangun dunia, bukan ingin ikut-ikutan di dalam pilpres, pileg dan lain sebagainya. Hadirin hadirat rahmatullah, semoga halal bihalal ini betul-betul memberikan energi yang kuat, nilai tambah dalam kehidupan berorganisasi. Kami tadi sudah sampaikan, kami perkuat dari PBNU, mohon maaf masih banyak kekurangan, tapi tetap kami akan berjuang untuk terus memperbaiki, memenuhi kekurangan itu, karena saya yakin periode inilah PBNU selalu terus menyatu, terus bersinergi, terus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr di dalam memimpin sebuah amanah yang besar. Suriatan hadiah terus melaksanakan tugas masing-masing, dan saya kira pada periode inilah hal itu terjadi. Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan semuanya akan bisa diikuti oleh PBBD dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.